Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil lisani jami'ati fi haddatil wasi'ah. Salatan tamuddu biha jismi min jismihi wa qalbi min qalbihi wa ruhi min ruhihi wa sirri min sirrihi wa ilmi min ilmihi wa amali min amalihi wa khuluqi min khuluqihi wa wijhati min wijhatihi wa niyyati min niyyatihi wa qasdi min qasdihi wa ta'udu barakatuhu alayya wa ala awladi wa ala ashabi wa ala ahli asri ya nur ya nur ya nur ij'alni nuran bihaqqin nur. Alhamdulillah, di pagi Jumat yang barakah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesehatan dan kekuatan kepada saya sehingga saya dapat beraktivitas dan sekaligus bisa menyapa sahabat-sahabatku dimanapun kalian berada yang selalu setia menonton video-video saya. Saya doakan semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan yang sakit, baik yang berbaring di rumah maupun yang sedang dirawat di rumah sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan segera penyakitnya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tonton video ini sampai selesai, sahabatku ya, biar tidak gagal faham. Mari tonton videonya, semoga bermanfaat. Terus terang jujur, di saat ini sekarang ini Mas Fuad, saya sangat kasihan melihat sampean itu, kasihan. Dan saya bingung juga dengan apa saya menyampaikan kata-kata perasaan saya kepada jenengan itu. Beberapa kesempatan saya pernah menyimak ya channel jenengan itu ya, yang begitu peduli dengan bangsa ini dan memberikan nasihat kepada yang dianggap bermasalah dengan bangsa ini ya, yang dianggap arogansi dan lain sebagainya. Saya berhusnudzon, niat jenengan baik, bagus. Cuma maaf sayangnya Mas Fuad, saran jenengan itu tidak familiar, kurang bersahabat, hanya Pak bumerang buat jenengan sendiri. Kan pernah saya dengar itu jenengan mempermasalahkan dakwahnya habaib yang itu tidak familiar, dianggap arogan. Tapi ini bahasa ini yang sekarang menurut saya itu berbalik kepada jenengan sendiri itu. Sampai menyampaikan bahasa-bahasa sering yang itu tidak bersahabat. Mungkin kalau bahasa vulgarnya, mungkin saya bisa salah ya menilai. Mengatakan orang tidak berakhlak, jenengan justru maaf akhirnya tidak pakai akhlak itu juga. Ya, contoh yang baru ya. Baru saya simak kemarin itu. Sampean itu mempermasalahkan Buya Yahya. Yang Buya Yahya menentang dengan tes DNA gitu ya. Pertama yang perlu dipahami, beliau itu bukan anak kemarin sore, Mas Fuad. Butuh kitab, mutolek, paham dengan apa yang saya sampaikan. Cuma sampainya nggak paham apa yang dimaksud beliau. Jadi kan mempermasalahkan dulu ulama fikih, ulama mengarang kitab belum ada DNA, kata siapa? Oke, waktu Imam Nawawi, Imam Rafi'i ya, belum ada pengujian DNA gitu. Nah sekarang coba lihat dilihat kembali oleh jenengan itu kapan dipraktekkan. Dan kata narasumber Wikipedia katanya kan berkisar di tahun 1970-an ya. Nah coba sekarang ada nggak ulama yang setelah itu mengarang kitab fikih ya, terus berapa jumlah beliau
Sangat banyak Mas Fuad, banyak banget. Contoh yang dekat aja, Syekh Yusuf Al-Qaradawi, Syekh Wahbah Zuhaili, ulama terkenal ya. Terus siapa lagi? Syekh Muhammad Ramadan Al-Buti, dan juga ulama yang lainnya yang tentu beliau itu dalam keilmuannya bukan kiai biasa, tapi kiai luar biasa yang punya karangan yang itu terkenal. Ya saya itu ada di itu ya. Al-Fiqhul Islami wa Adilatuhu, Tafsir Munir, Yusuf Qaradawi dengan fikihnya. Jadi sampean berargumentasi bahwa itu ulama tidak menyinggung masa DNA karena itu DNA belum ada baru sekarang, itu pernyataan yang salah dan keliru Mas Fuad. Jadi coba sampean lihat lagi di Mbah Google gitu, dilihat lagi lah. Terus terang saya ini menyanyi karena sayang dan cinta sama sampean. Jangan terus-terusan lah, udah kembali ke surau jenengan, ke mihrab jenengan, duduknya ngajarin santri, ngajarin umat. Jangan terlalu sering bikin narasi. Ya termasuk Al-Fakir juga sama. Fakir juga punya kekurangan, punya kekhilafan ya. Dan sangat mengharapkan nasihat dari siapapun, termasuk dari sampean. Ya, terus terang saya kasihan sama jenengan. Yang jenengan kan menyampaikan ya, cinta guru sekumpul, dekat dengan beliau. Ya, sampai katanya dapat mando, saya dengar begitu. Tapi faktanya semua apa yang saya sampaikan dimentahkan semua. Kenapa? Karena tidak sesuai apa yang saya sampaikan kata cinta sama guru sekumpul, tetapi omongan jenengan itu menabrak dan bertabrakan begitu. Jadi Mas Imad atau Mas Fuad maksud saya, jenengan ya itu ya udahlah, berhenti bikin narasi-narasi yang itu provokasi ya. Karena Imad itu sebenarnya itu menyerang jenengan loh, menyerang jenengan. Imad itu kan dia harus bilang harus ada kitab pribadi sekunder. Dan sekarang saya mau tanya, jenengan mengatakan itu apa? Nasab saya dari bapak ibu semuanya sampai ke Rasulullah. Satu jalur lewat Al-Hasani lagi Al-Husaini. Kan super ya, nasab super. Tapi kalau pakai caranya Imad, sampai itu terputus nasabnya. Sebab sampai saat ini saya belum dapat informasi yang valid. Bahkan sama sekali nggak ada informasi mengatakan Wali Songo ya keturunan sekarang ini ada kitab primer dan sekunder. Paling ada manuskrip keluarga, catatan keluarga, paling ada begitu. Nah, sekarang kalau memang ada, saya tantang hadirkan itu ke publik gitu ya. Ada nggak kitab yang primer sekunder sesuai dengan kaidahnya Imaduddin? Nah, jadi kalau berpikir bijak adem, seharusnya jenengan jangan hanya tersinggung sama Habib Bahar bin Smith, tapi juga ke Imad. Kalau Imad kan itu memutus dari atas, dari Imam Ubaidillah. Kalau Habib Bahar dari bawah, seharusnya kalau ke Habib Bahar tersinggung ya, jenengan ataupun yang lainnya harusnya lebih tersinggung dengan Ki Imad yang itu memutus dari atas. Nah, sekarang Ki Imad itu cari sumber ketersambungan nasab dari sisi lain. Ya silakan, itu pun bumerang, PR berat itu. Dan saya akan mengatakan itu mendekati mustahil. Susah. Menyambung ke Ja'far, ternyata Ja'far pun menyambung ke Rasul itu manuskrip keluarga juga. Ya, saya nggak mau bicara dalam, saya bukan ahli nasab, tapi saya sedikit memahami, dikit-dikit memahami gitu. Artinya tidak gampang dibodohin masalah ini. Itu. Nah, jadi kalau saya mengatakan kalau Ki Imad itu karena itu luar biasa hebat, enggak. Ya cuman jenengan aja itu taklid buta dengan Ki Imad gitu ya. Ya. Coba aja kalau jenengan ngikutin itu kan. Karena ada yang nantang Ratu Linawati, ahli nasab Ratu Cirebon. Belum ada jawaban sampai sekarang. Kalau ada memang coba publikasikan itu rekamannya, bagaimana hasilnya. Ada juga yang menantang Ki Imad 3 kali 24 jam untuk menghadirkan 3 manuskrip. Satu manuskrip tentang nasab ke Ubaidillah, Imam Ubaidillah, lalu nasab ke Musa al-Khadim, satu lagi ke Al-Jalani Al-Hasani. Belum ada jawaban juga.
Nah, termasuk jenengan sendiri juga kan ditantang itu oleh Ustaz Sandi Rahman tuh, Ustaz Kalimantan, untuk menghadirkan itu manuskrip asli tentang nasab guru sekumpul. Ya, kalau nggak salah begitu kan. Sampai sekarang belum ada jawaban juga. Yang ternyata jenengan itu hasil itu tentang masalah nasab dari Wikipedia. Jadi sebenarnya kalau yang logis ya, berpikiran yang sehat, yang tahu tentang nasab adalah keluarga mereka. Tahu banyak adalah mereka sendiri. Bukan orang luar. Yang lucunya orang luar lebih mengaku lebih tahu. Nih itu lucu. Saya kira sok tanya sama siapapun ya. Lucu. Ya, saya kan nggak tahu tentang keluarga jenengan siapa-siapa. Yang tahu siapa? Yang jenengan sendiri. Punya anak berapa? Ya nggak punya saudara berapa? Kalau saya mungkin mengintip-intip, tapi bisa jadi salah melihat. Itu yang logis, Mas Fuad. Maaf ya. Yang logis begitu. Ya. Jadi udahlah ya. Saya berharap ya, kalau Mas Fuad memang itu katanya cita NKRI, ya udahlah, jangan terlalu diteruskan perdebatan begini. Kita pun naudzubillah, jangan sampai ya, saya jenengan ya jangan sampai nanti berbalik. Ya, sekarang baik, besok lebih baik. Ya, sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang yang mengecam akhlak oknum baik, tolonglah berhenti mengecam itu. Berhenti. Saudara sekarang mungkin akhlaknya baik, besok bisa menjamin nggak? Belum tentu. Ya, hati-hati. Siapa tahu itu oknum Habib udah tobat yang kita nggak tahu, nggak ngerti. Dalam kegelapan malam di mana orang pada tidur, lelap dengan mimpinya masing-masing. Berhenti mencela, udah cukup. Ya, anak-anak kita nih, naudzubillah jangan sampai yakin soleh-soleha. Yang tahu Tuhan hanya satu, Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak bisa memastikan. Makanya siapapun yang mendengar komen ini, tolong berhenti mengecam siapapun. Baik keturunan Wali Songo, keturunan Ahibba, atau siapapun. Bahkan sekalipun orang fasik yang kita tahu itu tak ada di tengah jalan, ya kita boleh marah, tapi kita jangan benci dengan zatnya. Siapa tahu dia pulang menangis, dia tobat dan termasuk wali di antara walinya Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang saya pahami ajaran ulama-ulama kita. Nah, sementara yang berada sekarang nih, perdebatan ini bukan perdebatan yang itu agama, berjalan di atas rel agama, bukan, tapi perdebatan seperti perdebatan politik. Ya sering itu keluar daripada jalur akhlak. Ya mohon maaf ya. Nah, demikian sahabatku pendapat atau nasihat ya buat kita semua pada umumnya dari Ustadz Nurholis. Masya Allah, tabarakallah. Semoga Ustadz Nurholis sehat selalu ya, barokah di dunia wal akhirah, dan tetap semangat menyampaikan kebenaran. Dan jika kalian suka dengan video ini, maka di like, comment, share, and subscribe. Dan tentunya komen Anda itu yang bermanfaat. Siapa tahu komen Anda itu menjadi wasilah amal ladang Anda di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Dan saya akhiri, ma'assalama fi amanillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.